Halo, namaku Maya. Kali ini aku ingin mengajak teman-teman semua main ke kampusku. Kenalin, ini temanku, namanya Andri. Dia satu program studi sama aku, S1 Teknik Mesin. Laboratorium di sini komplit banget deh. Ada lab CNC, semua serba komputerisasi loh. Seru deh pokoknya. Lalu ada lab metalografi. Lab pengujian bahan. Lab pengelasan. Oh iya, di semua lab yang ada di sini, penggunaan alat pelindung diri diharuskan ya, demi keselamatan saat melakukan praktikum. Nah, kalau yang ini namanya lab komputer. Lalu ada lab konversi energi, lab PLC, lab perkakas, lab rekayasa vibrasi dan otomotif, pengecoran logam, pokoknya banyak deh. Untuk fasilitas juga nggak kalah loh, kantin sudah pasti ada. Lalu ada musola, lapangan futsal juga ada, sampai untuk panjat tebing pun juga ada. Program Studi D3 Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Program Studi D3 Elektronika.
Hari ini daftar, hari ini diterima. Kok bisa? Membawa syarat pendaftaran seperti KTP, surat keterangan sehat dari dokter, klinik ataupun rumah sakit, uang pendaftaran sebesar Rp200.000, uang registrasi ulang sesuai dengan jurusan yang diambil. Pastikan Anda datang dalam kondisi sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Cuci tangan Anda dengan menggunakan sabun, lalu mengambil nomor antrian. Masuk menuju meja pendaftaran. Setelah menyerahkan syarat pendaftaran, Anda akan diarahkan untuk mengisi biodata diri. Untuk pendaftaran secara offline, bebas dari tes potensi akademik. Selamat bergabung di STT Warga Surakarta. Jadi, masih ragu kuliah di STT Warga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat muda lah, sobat muda ya memang pagi hari ini kita acaranya dengan sobat-sobat muda semuanya, gitu ya. Selamat datang pada teman-teman yang sudah hadir dalam acara pagi hari ini ya. Saya mohon maaf menggunakan HP karena ada sedikit masalah di PC saya, teman-teman semuanya. Di pagi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya, santai gitu ya, sambil ngopi, sambil ngeteh gitu ya teman-teman semuanya, dalam acara sosialisasi virtual sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, sesuai dengan judulnya, tentunya yang gabung di sini adalah teman-teman yang memang sedang mencari gitu ya, mencari alternatif atau mencari informasi. Apalagi teman-teman yang saat ini sedang duduk di kelas 12 SMA atau SMK, sedang bingung mungkin ya, kira-kira ketika nanti lulus akan kemana, akankah bekerja, akankah kuliah, dan lain sebagainya. Nah, di pagi hari ini kita akan menggali lebih dalam si insight-insight ya, yang akan nanti kita akan dapatkan bersama narasumber kita. Sebelumnya kita akan mulai dulu acara kita pagi hari ini, mungkin dengan berdoa ya, sejenak kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa silahkan. Amin. Oke, sepertinya langsung saja kita mulai acara pagi hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada narasumber yang akan kita ajak untuk berdiskusi, untuk ngobrol di pagi hari ini. Dan mungkin juga akan kita sapa terlebih dahulu beberapa peserta yang merupakan alumni dari STT Warga Surakarta. Nah, kalau misalnya teman-teman pada belum tahu STT Warga Surakarta itu apa, tadi kan sudah melihat-lihat ya video-video singkat mengenai profil dari STT Warga Surakarta, apa itu STT Warga Surakarta, kemudian apa saja sih yang ada di STT Warga Surakarta mengenai jurusan, lab, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini ada Mas Alip ya, dari SMK Negeri 2 Sragen ya. Selamat datang ya. Teman-temannya diajakin semua ya Mas ya, libur-libur akhir pekan gitu ya. Kita ngobrol santai bareng pagi hari ini. Saya lihat-lihat dulu ini di peserta ada siapa saja yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Amar ya. Pak Amar, selamat pagi Pak Amar. Ada teman-teman dari STT juga, teman-teman dari SMK, dari Sragen yang baru kelihatan ya ini ya. Oke, Pak Fendi belum datang. Oke, nanti kita akan sapa beliaunya. Oke, kita langsung sapa dulu narasumber kita di pagi hari ini. Ada Pak Kaleb ya, beliau sebagai Humas, Wakil Ketua Humas ya di STT Warga Surakarta. Beliau sekarang juga mengajar juga di STT Warga Surakarta. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Kaleb. Selamat pagi Pak Denny. Oke, kabar baik Pak Kaleb. Selamat pagi Bapak Ibu pembina, siswa-siswa dari SMA yang telah kami undang. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini ada juga selamat pagi, salam hormat kami Bu Irin Pasca, Sarjana Pendidikan dari SMA 1 Sragen.
keluarga besar juga STT Warga Surakarta. Selamat pagi, salam sehat, salam buat seluruh siswa-siswanya dan juga Bapak Ibu pembina dari siswa-siswa SMA SMK di area Sragen, khususnya juga Boyolali yang sudah kami undang, barangkali sudah bergabung. Selamat pagi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Selamat pagi Pak Denny. Enggak Pak. Iya, oke. Nah, mohon maaf nih Bu Iden tadi nggak kelihatan ya, saya scroll saya pakai HP ini tadi, PC saya bermasalah gitu. Ternyata yang menyapa duluan malah Pak Kaleb gitu. Ya selamat datang Bapak Ibu guru pembina ya dari beberapa SMA SMK yang ada di Seexkar Sudanan Surakarta. Ada juga Pak Fendi ya, beliau adalah ketua ini ya, alumni ya, bukan ketua ya, tapi alumni ke STT Warga Surakarta. Selamat pagi Pak Fendi. Dan beliau juga sekarang di STT Warga Surakarta. Kabar baik ya Pak Fendi ya. Oke, kita langsung saja Pak Kaleb. Oke, nah sesuai dengan tema kita yang sudah kita share di flyer, pagi hari ini kita akan sedikit berdiskusi mengenai apa sih setelah lulus dari SMA atau SMK gitu ya. Nanti akan disampaikan beberapa hal terkait apakah harus bekerja, apakah harus melanjutkan studi, kemudian tips dan trik untuk memilih perguruan tinggi yang cocok untuk kita, dan apa saja sih yang menjadi pertimbangan untuk memilih sebuah perguruan tinggi gitu ya. Nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Kaleb. Oke, Pak Kaleb mungkin bisa memberikan sedikit pengantar terlebih dahulu Pak Kaleb untuk diskusi kita di pagi hari ini. Silahkan Pak Kaleb. Terima kasih Pak Denny. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa STT Warga, juga adik-adik siswa SMA SMK yang telah kami undang, terima kasih telah bergabung. Selamat pagi, salam sehat selalu. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam studi, kesehatan juga diberikan keselamatan, dan pokoknya semua diberikan kelancaran gitu ya Pak ya. Karena memang di kondisi pandemi seperti ini, memang segala sesuatu memang harus ekstra, kita mempunyai effort untuk bisa menghadapi hari-hari dan masa-masa seperti ini. Itu ya. Yang pertama, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan STT Warga Surakarta, Bapak Dr. Bambang Hadi Priambodo, Sarjana Teknik Master of Engineering, yang mengizinkan acara ini bisa berlangsung, dan barangkali sudah bergabung beliau. Kami scroll juga tadi, mungkin belum bisa bergabung ya Pak ya, belum ketemu juga. Nanti kalau misalnya ada, barangkali bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk bisa menyapa calon-calon mahasiswa yang sudah kita undang di kesempatan pada pagi hari ini. Dan seperti yang disampaikan Pak Denny tadi, memang acara ini kita akan lakukan juga secara kontinus ya Pak ya. Jadi karena kita perlu mengenalkan bagaimana dunia pendidikan tinggi ke adik-adik SMA, SMK, siswa-siswi SMA, SMK, karena memang kegiatan seperti ini saya pikir sangat bermanfaat untuk bisa memberikan satu brainstorming, karena memang untuk kuliah itu kan sebagai siswa-siswi SMA, SMK itu kan belum punya gambaran sama sekali Pak. Nanti mau di tempat atau di kampus itu bakal seperti apa gitu, dan kemudian memilih kampus yang seperti apa itu juga mungkin belum bisa punya gambaran seperti itu. Ya, tadi yang pertama terkait dengan perlukah siswa-siswi lulusan SMA, SMK itu melanjutkan studi? Jawabannya sudah pasti perlu, Pak Denny ya. Karena di SMA, SMK ketika lulus untuk SMA memang di ranah akademik itu memang kebanyakan belum dibekali dengan keterampilan khusus. Kemudian juga level pendidikan atau secara KKNI pun belum memiliki satu level jenjang
karir yang mungkin bisa dilihat bisa menjanjikan seperti itu untuk karir masa depan adik-adik kita ini, sehingga perlu sekali untuk bisa meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang lebih tinggi, ke jenjang pendidikan tinggi, di mana dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi itu akan menjamin juga atau mengantarkan adik-adik siswa-siswi SMK, SMA ini nanti untuk bisa mendapatkan karir di jenjang yang lebih tinggi pula, Pak Denny. Nah, ini yang penting untuk bisa ditanamkan, karena kalau hanya lulus SMA, SMK saja, itu nanti kalau di SMK ya, untuk adik-adik yang di SMK, ini kan dipersiapkan untuk jadi operator. Untuk jadi operator. Nah, kita kan nggak cukup berhenti sampai di situ. Ketika nanti mengenyam pendidikan tinggi, adik-adik kita ini kan nanti masa depannya itu bisa masuk kepada level-level manajerial, menjadi supervisor, menjadi manajer di perusahaan atau di instansi, di institusi apapun itu di dunia kerja. Seperti itu gambarannya, Pak Denny. Pak Denny masih mute sepertinya. Oh ya, terima kasih Pak Fendi. Kayaknya mute sendiri ini tadi. Oke, terima kasih Pak Khalif sudah menyampaikan pengantar ya untuk diskusi kita di pagi hari ini, karena ya benar bahwa kalau misalnya dari teman-teman SMA mungkin ya mereka sudah punya planning paling tidak gitu ya untuk bisa melanjutkan perkuliahan gitu. Tapi untuk teman-teman SMK, termasuk saya dulu juga lulusan SMK, Bu Irene ya, tapi memutuskan untuk juga melanjutkan studi. Karena memang kalau dulu ketika saya di SMK itu tidak ada mindset sama sekali untuk melanjutkan kuliah, karena saya juga nggak punya figur untuk bisa saya contoh begitu ya di keluarga saya yang sudah sarjana barangkali seperti itu. Tapi teman-teman SMK waktu itu memang mindsetnya adalah ketika lulus itu kerja gitu. Tapi pagi hari ini kita bisa membuka bahwa pilihan teman-teman SMK ketika lulus itu tidak hanya kerja, tetapi dia juga bisa mengejar latar belakang pendidikan yang lebih tinggi juga begitu ya. Nah, kalau dari SMA mungkin sudah lumrah Pak Khalif untuk melanjutkan studi ke beberapa perguruan tinggi ya mungkin yang ada di Indonesia, bahkan ada beberapa yang di luar negeri begitu ya. Tapi untuk teman-teman SMK ini apakah juga sama ataukah mereka punya sebuah kekhususan ya yang bisa dimanfaatkan, karena ini dari SMK nih, kira-kira ya lebih cocok melanjutkan perguruan tinggi kemana ini bila dibandingkan dengan teman-teman dari SMA? Mungkin barangkali adakah hal seperti itu Pak Khalif? Silahkan Pak Khalif. Masih di mute Pak Khalif juga. Seringkali juga kita menjumpai ya Pak ya, apakah lulus SMA atau SMK kemudian kita akan bergabung ke pendidikan tinggi secara formal. Ya ini kita coba untuk pilah-pilah dulu, diskusi bersama seperti ini. Jadi perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ini kan juga ada pendidikan tinggi yang formal dan non formal. Ada juga banyak tawaran dari LPK, lembaga keterampilan khusus dan sebagainya. Nah ini yang disebut pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini biasanya nanti dapatnya hanya sertifikat, Pak. Nah, kalau pendidikan formal, kampus, universitas, kemudian sekolah tinggi, akademi, dan sebagainya, ini akan mendapatkan ijazah. Nah, ini yang harus dipahami. Ini yang harus dipahami bahwa kita itu harus bisa membedakan. Kalau lulusan kemudian mendapatkan sertifikat atau memiliki sertifikat dan ijazah itu berbeda. Sertifikat itu biasanya hanya terbatas pada keahlian tertentu. Kemudian terbatas pada keterampilan tertentu yang biasanya diberikan secara singkat. Tapi kalau untuk ijazah, ini kan sudah melegitimasi bahwa yang bersangkutan itu sudah lulus dari institusi pendidikan formal. Nah, ini yang harus dipahami juga untuk teman-teman adik-adik kita di SMA, SMK. Karena kalau misalnya nanti tergiur dengan, oh ini ikut kursus pendek seperti ini, nanti kemudian mendapatkan sertifikat bisa kerja. Perlu diketahui juga bahwa
sertifikat tersebut tidak mewakili jenjang kualifikasi pendidikan dari siswa ini sendiri. Maka ini juga harus dipahami. Nah, sekolah tinggi seperti STT Warga Surakarta ini tidak hanya memberikan keterampilan, tidak hanya memberikan satu keahlian atau kompetensi tertentu, tapi juga memberikan satu legitimasi terhadap jenjang pendidikan yang jelas. Karena di sini diselenggarakan, di STT Warga itu diselenggarakan program diploma dan program sarjana. Jadi kalau misalnya kita tahu akademi, maka akademi itu maksimal hanya menyelenggarakan sampai program diploma 3. Kalau politeknik itu menyelenggarakan sampai diploma 4. Kalau sekolah tinggi tidak hanya menyelenggarakan program studi vokasi atau diploma, namun juga menyelenggarakan program studi akademik. Nah, di sini ada S1 Teknik Mesin. Jadi S1 Teknik Mesin ini adalah program sarjana untuk program akademik yang diselenggarakan di STT Warga Surakarta. Tidak banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan dua jenis program seperti ini, yang satu akademik, yang satu vokasi. Nah, ini STT Warga hadir untuk bisa menyajikan. Ini bisa dipilih oleh adik-adik dari siswa-siswi SMA maupun SMK. Kalau di program yang vokasi, diploma, adik-adik nanti akan diberikan bekal keterampilan, kompetensi, keahlian, dan sebagainya. Di samping itu juga diberikan satu pengakuan jenjang pendidikan diplomanya. Tapi kalau misalnya adik-adik mungkin kebanyakan yang dari SMA ya, memiliki potensi kemampuan untuk menganalisa dan sebagainya. Nah, ini akan sangat cocok sekali ketika memilih program akademik. Karena di program akademik sarjana, ya, program sarjana teknik mesin difokuskan supaya lulusan sarjana teknik mesin ini nanti akan memiliki satu kemampuan untuk menganalisis, suatu kemampuan untuk menjadi researchers ya, atau mungkin peneliti ya. Nah, ini kemudian nanti juga level karirnya ke depan itu nanti akan berbeda. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut barangkali Pak, kalau misalnya nanti pembahasan kita akan sampai kepada profil lulusan. Kebetulan di sini juga kita ada alumni yang sudah pernah melalang buana di berbagai perusahaan seperti itu. Ada Pak Fendi, juga ada fresh graduate kita yang sepertinya saya lihat hadir juga di sini nanti untuk bisa kita konfirmasi bagaimana pengalamannya ketika jenjang pendidikan ini sangat berkontribusi atau tidak bagi karir mereka di dunia kerja. Monggo, begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Caleb. Sebelum lebih jauh ke masing-masing program nih Pak Caleb, tadi kan kita ada satu keyword nih, yaitu adalah teknologi, gitu kan ya. Ini kan jadi sebuah pilihan buat teman-teman yang nantinya akan lulus dari SMA dan SMK, ketika memutuskan ingin melanjutkan perkuliahan, apakah bidangnya yang dipilih itu adalah misal soshum, kemudian ada yang scientific, kemudian ada yang teknologi. Kalau kita pagi hari ini khusus akan membahas mengenai bidang teknologi begitu. Kira-kira gambarannya seperti apa ini Pak Caleb? Kalau misalnya kita kuliah di jurusan-jurusan yang berhubungan dengan teknologi seperti teknik mesin, elektronika, kemudian apakah nanti ketika lulus itu bagaimana peluangnya? Apakah ini bisa jadi sebuah pertimbangan khusus bagi teman-teman yang akan memilih untuk berkuliah di bidang tersebut, Pak Caleb? Oke, Pak Denny. Jadi bidang teknologi ini menjadi satu bidang studi ya, atau mungkin juga bidang keahlian yang bisa dikatakan secara permintaannya itu besar dari industri. Jadi dari dunia kerja itu permintaannya cukup besar, lulusan dari bidang teknologi. Tapi peminatnya untuk masuk itu seringkali terbatas.
Nah, ini yang kita coba untuk menggugah ya adik-adik dari SMA, SMK. Jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya mau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya di bidang teknologi. Karena di bidang teknologi, karir pekerjaan itu sudah menanti, Pak. Sudah banyak sekali industri-industri, perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan lulusan-lulusan bidang teknologi. Namun, masukannya atau mungkin ketertarikan siswa-siswi SMK, mungkin SMA dan SMK ya, secara umum itu mungkin terbatas. Nah, ini sebenarnya peluang. Karena apa? Ketika nanti yang dibutuhkan banyak, tapi yang hadir atau yang ada hanya sedikit, berarti ini kan jadi satu ya ibarat kata rebutan gitu dari dunia kerja. Kalau dunia kerja aja memperebutkan, berarti cari kerjanya kan juga sangat mudah, Pak. Gitu. Dibanding dengan, mohon maaf, ini ya memang bidang-bidang yang lain juga cukup bagus, gitu, cukup kompetitif, cukup menjanjikan juga. Namun pesaingnya kan juga banyak. Katakanlah dari bidang ekonomi, sosial, hukum, politik dan sebagainya. Ini memang luarannya juga sama-sama menjanjikan. Tapi inputan dari SMA, SMK yang masuk ke sana kan juga cukup banyak atau bahkan sangat banyak. Nah, ini kan mempengaruhi juga daya saingnya cukup tinggi. Ketika nanti lulus ya, ini akan mencari pekerjaan juga menjadi susah ketika pesaingnya juga banyak seperti itu, Pak. Selain itu ya, Pak, selain itu berkaitan dengan pendidikan di bidang teknologi. Ini kan erat sekali ya dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan itu sangat menarik sebenarnya ketika kita bisa ikuti bersama. Lulus dari pendidikan tinggi di bidang teknologi itu relatif lebih mudah digapai daripada lulus dari bidang-bidang yang lain. Dengan kita lihat rekanan-rekanan kita mungkin dulu Pak ketika kuliah gitu, kita sudah lulus kok mereka belum lulus gitu kan. Nah, apalagi perguruan tinggi yang mungkin menempatkan diri sebagai perguruan tinggi ya favorit atau bagaimana lah mungkin seperti itu. Bisa masuk sulit keluar kan gitu. Itu juga menjadi masalah juga. Nah, kalau dunia kerja mau nangkap bagaimana kalau nggak lulus-lulus seperti itu. Nah, tapi di STT Warga Surakarta kita akan bimbing mahasiswa itu step by step dari setiap langkah, dari setiap proses ya, sampai kepada tugas akhir, sampai cari kerja pun kita antar, Pak. Gitu. Sampai cari kerja pun kita sediakan. Karena apa? Secara alami, secara sudah menjadi satu kultur bahwa industri itu sudah mencari STT warga untuk menampung ya atau untuk bekerja sama lulusan STT warga ini menjadi SDM yang handal di industri-industri yang menjadi rekanan STT warga dan itu cukup banyak. Hari ini juga nanti mungkin jam 10 atau 10 lewat nanti kami juga mengantarkan lulusan STT warga sekitar 30-an atau 40-an lulusan itu untuk berkarir mengikuti seleksi itu di PT Bintang Sukses Energi. Bentar lagi nih Pak, setelah acara ini nanti. Oke, luar biasa ya Pak ya. Semoga lancar ya Pak ya. Iya, Oke, berarti sekaligus mematahkan mitos-mitos nih teman-teman semuanya. Karena beberapa teman-teman itu ada yang berpendapat atau beranggapan bahwa kuliah di bidang teknologi, bisa di teknik mesin, di teknik elektro itu susah gitu ya, sehingga nanti lulusnya lama gitu ya. Kadang dosennya killer-killer gitu ya. Nah ini semua nanti kita akan bisa minta testimoni gitu ya. Jadi alumni boleh Pak Kaleb? Monggo. Oke, ada Pak Fendi nih ya. Kita ajakin ngobrol ini Pak Fendi nih ya. Kita ke Pak Fendi dulu ya. Oke, selamat pagi Pak Fendi. Pak Fendi, boleh dong cerita nih kira-kira pengalaman kuliah di bidang teknologi, terutama kalau dulu kan Pak Fendi di teknik mesin ya Pak Fendi ya.
Ini Betul, Pak. sebagai bocoran saja nih teman-teman, ini Pak Fendi ini kakak tingkat saya ternyata gitu ya di SMK. Oke, boleh Iya. cerita sedikit nih Pak Fendi, pengalaman kuliah di bidang di teknik mesin ya di STT Warga Surakarta itu seperti apa sih? Apakah ya susah tadi? Apakah dosennya juga killer-killer? Ataukah lulusnya juga lama? Atau gimana nih Pak Fendi? Silahkan Pak Fendi. Baik. Terima kasih Pak Denny atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Pak Kaleb. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa pengalaman saya ya Pak ya ini, dan juga untuk Bapak-bapak serta Ibu tamu undangan dari perwakilan SMK dan SMA, dan juga ada beberapa siswa. Selamat pagi. Mohon izin untuk saya berbicara mungkin beberapa pengalaman yang pernah saya alami di waktu kuliah di ATW. Waktu itu namanya Akademi Teknologi Warga Surakarta. Nah, betul yang disampaikan Pak Denny, kebetulan saya adalah kakak tingkat Pak Denny di SMK 2 Surakarta waktu itu. Saya tahun 2006 saya lulus. Waktu itu saya memang langsung melanjutkan bekerja di PT SEIWA Indonesia selama 3 tahun. Kebetulan itu adalah perusahaan Jepang sebagai operator ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan di PT SOA Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, Astra Group, selama 2 tahun. Nah, kenapa kok waktu itu saya langsung bekerja tidak kuliah? Karena memang kondisi ekonomi serta ya memang waktu itu kondisi ekonomi yang kurang mendukung untuk bisa kuliah seperti itu. Nah, langsung saja beberapa pengalaman ketika saya bekerja. Lulusan SMK memang betul bisa ya, SMK bisa untuk bekerja memang betul. Cuma kondisinya ketika waktu saya bekerja itu ya jadi operator. Mungkin adik-adik yang saat ini masih di SMK juga beberapa sudah memahami ya bahwa lulusan SMK itu nanti memang diarahkan untuk menjadi operator. Nah, operator ini adalah kalau di struktural manajemen perusahaan itu orang yang paling bawah ya, memang dikatakan demikian. Ini adalah orang yang paling bawah, baik itu dari sisi pekerjaan maupun dari gaji ya paling bawah, memang seperti itu. Ketika bekerja 2 tahun, 3 tahun di perusahaan, saya berpikir waktu itu, kebetulan waktu di SMK 2 Surakarta, waktu di SMK nilai saya juga tidak jelek-jelek amat. Saya berpikir, kok saya pengen ya bekerja di perusahaan tapi tidak sebagai operator. Saya kadang ngiri ketika ada yang masuk orang baru ya dari universitas, dari S1 atau D3, kebanyakan D3 yang waktu itu masuk. Mereka masuk langsung menjadi atasan saya. Saya sudah bekerja 2 tahun ya, 3 tahun. Mereka yang baru masuk ini langsung menjadi atasan saya, Pak Denny. Ini membuat saya agak ngiri gitu ya. Wah, ternyata yang lulusan D3 langsung masuk menjadi atasan dengan gaji di atas saya jauh ya. Pekerjaan yang mungkin lebih enak dari saya, ya seperti itulah. Nah, kemudian dari situ saya berpikir saya harus kuliah. Saya harus kuliah, oke lah, memang ada tawaran untuk diangkat menjadi karyawan tetap waktu itu. Tapi sebagai gambaran, di Astra Group itu sebagai operator, Anda sebagai operator bekerja 8 jam non-stop. Sistemnya konveyor, bahkan waktu istirahat 10 menit saja itu sangat berarti. Selama Anda bekerja di jam kerja, ini untuk adik-adik yang masih di SMK nih, saya kasih bocoran nih. Anda benar-benar tidak ada waktu untuk pegang handphone ya, apalagi ke belakang ya, ke toilet pun paling ya sangat cepat sekali. Karena ketika Anda keluar dari line pekerjaan, Anda akan ketinggalan. Sistemnya konveyor ya, Anda akan ketinggalan, Anda tidak dapat target. Nah, kalau nggak dapat target, Anda pasti dikomplain oleh pimpinan. Itu risikonya kalau jadi operator. Nah, banyak sekali yang cerita, wah di operator PT A, PT B gajinya besar. Betul, memang gajinya besar, terutama di pertambangan. Tapi ya, tingkat kesulitan pekerjaan, tingkat capeknya itu juga besar. Gaji besar, capeknya juga besar, itu pasti. Nah, kalau operator, kita bekerja menggunakan tenaga, tentu ya, berbeda dengan ketika Anda lulus D3, punya sertifikat pendidikan tinggi, posisi Anda tentunya tidak menjadi operator, tetapi sebagai manajemen ya.
baik itu mungkin leader atau supervisor seperti itu. Nah, berikutnya, kemudian waktu itu saya berpikir untuk, wah enaknya kuliah nih begitu. Kemudian saya tanya-tanya teman saya yang dulu lulusnya bareng dengan saya tahun 2006, kamu kuliah di mana? Waktu itu namanya Ranu Wijaya. Kebetulan sekarang dia bekerja di PT Pama sebagai group leader ya. Dia lulusan Akademi Teknologi Warga Surakarta. Ini Pak Denny boleh enggak membocorkan gaji lulusan di 3 waktu itu di Pama? Boleh, Pak. Buat Boleh motivasi ya? teman-teman. Iya. Gajinya waktu itu 10-12 juta, Pak. Nah, itu tahun 2011 ya. Tahun 2011 gajinya sekitar 10-12 juta itu sebagai group leader. Kalau sekarang bisa 18 juta. Update terakhir itu teman saya sekarang sudah 18-20 juta dengan lulusan D3. Nah, oke, dari saran teman saya kuliah di ATW tahun 2011 ya. Kemudian saya melanjutkan sampai 2014 lulus. Tadi Pak Kaleb menyampaikan apakah kuliahnya susah? Kuliahnya tidak susah. Kuliahnya tidak susah. Anda bisa lulus sesuai target 3 tahun dengan catatan Anda kuliah sungguh-sungguh. Pembimbingan pembimbingan tugas akhirnya juga gampang ya. Dengan dosen juga komunikasinya enak. Jika saya bandingkan dengan, mohon maaf, kampus-kampus yang lain ya, ketika mau ketemu dengan dosen untuk bimbingan aja susah sekali, nilainya juga susah. Kalau di ATW kita bisa berkomunikasi dengan dosen kapanpun ya, sehingga tugas akhir kita bisa selesai dengan tepat waktu. Nah, beberapa skill kemudian keterampilan yang saya dapatkan di ATW ini ya, ini sangat berguna ketika saya bekerja. Lulus 2014 dari ATW waktu itu, betul yang disampaikan Pak Kaleb, saya sebelum lulus di ATW sudah diterima bekerja Pak, waktu itu di PT SIS Sapa Indrasjati di Pertambangan. Nah, sebenarnya tidak hanya PT SIS waktu itu, saya mengikuti beberapa tes rekrutmen karena memang di ATW sebelum mahasiswa lulus itu banyak sekali perusahaan yang masuk untuk melakukan seleksi rekrutmen. Itu betul, itu saya sendiri mengalami dan itu tidak bohong ya. Jadi kita yang mau lulus sudah bisa milih nih, kita enaknya pengen bekerja di mana gitu. Itu saya alami sendiri. Nah, kemudian saya bekerja di PT SIS Sapa Indrasjati. Dan mungkin yang saya tekankan ke adik-adik ini saat ini ya, terutama yang siswa SMK yang ketiga atau kelas 12 atau SMA kelas 12, saat ini Anda sebenarnya berada di persimpangan ya. Ada 2 cabang nih. Ada 3 cabang. Yang satu ya, jalan ketika Anda kuliah. Satu pilihannya adalah kuliah. Yang kedua adalah bekerja. Dan yang ketiga adalah wira swasta. Nih, Anda berada di 3 cabang. Di mana 3 cabang ini sangat menentukan masa depan Anda nanti. Sebagai bocoran, saya yang pernah mengalami percabangan itu ya, dulu saya mengambil cabang untuk bekerja. Ternyata bekerja itu memang betul langsung dapat uang, tetapi ketika saya rasakan di kondisi badan saya semakin tua, semakin ini kok kayaknya nggak kuat gitu ya, bekerja sebagai operator terus-terusan. Ini untuk jangka panjang memang tidak terlalu bagus karena memang tenaga kita diporsir. Kemudian saya pilih untuk kuliah. Nah, saya sarankan ke adik-adik, jika Anda punya dana, disupport oleh orang tua, kedua orang tua, ambillah jalur kuliah. Kenapa? Kuliah 3 tahun. Ini ketika Anda masuk ke dunia kerja nanti, meningkatkan grade Anda. Anda sudah tidak lagi menjadi operator, Anda langsung menjadi atau menduduki manajemen. Nah, ini yang menjadi nilai plus ketika Anda kuliah. Mas, Mbak, yang sekarang masih sekolah, Anda belum tentu ya ketika Anda nanti masuk ke dunia kerja dengan ijazah SMK, bukan saya mendiskreditkan SMK, tetapi memang pengalamannya seperti itu ya, dengan ijazah SMK, Anda belum tentu kok 10 tahun itu naik jabatan. Belum tentu. Kenapa ya? Operator itu banyak sekali di perusahaan. Di pabrik itu jumlah operator banyak sekali. Sedangkan posisi ya leader atau supervisor itu sedikit. Anda harus bersaing dari sekian banyaknya operator.
Selain dari persaingan jumlah, Anda juga dinilai, diseleksi berdasarkan prestasi kerja, kemudian presensi kerja, ya, dekat dengan pimpinan atau tidak. Ini sangat susah sekali untuk masuk ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, dengan Anda kuliah, mengantongi ijazah D3, Anda masuk ke perusahaan langsung menduduki sebagai minimal group leader. Nah, ini dengan gaji yang lebih tinggi dari operator, bisa 2 kali lipatnya dengan selisih waktu 3 tahun studi saja. Ini saran saya, silakan Anda boleh direnungkan sejenak. Ini kesempatan Anda, ya. Ketika Anda diberikan kesempatan untuk kuliah oleh kedua orang tua, ambil itu, jangan disia-siakan. Gitu. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Denny. Silakan kalau ada diskusi, saya terbuka saja, ya. Dari peserta yang mau bertanya, silakan. Saya terbuka. Iya, seperti itu, Pak Denny. Monggo, Pak Denny. Terima kasih, Pak Fendi, atas penjelasannya. Jadi mematahkan mitos-mitos ya mengenai kuliah di bidang teknologi atau teknik mesin, ya. Mbak Nof, tadi ada seliwer-seliwer saya membawa calon mahasiswi nih Pak Kaleb ini ke sini gitu ya. Jadi ikutan nimbrung ya sekali-sekali tadi. Oke, baik. Dari alumni apakah mau ditambahkan Pak Kaleb atau langsung ke materi yang berikutnya mengenai kita akan kenalan nih dengan STT Warga Surakarta. Ya, luar biasa tadi pengalaman dari Pak Fendi di dunia kerja, ya Pak, ya, seperti yang senada dengan Pak Fendi. Kuliah itu hanya 3 tahun untuk D3 dan 4 tahun praktisnya untuk S1. Tapi ijazahnya, titelnya itu melekat, mohon maaf nih ya, sampai di batu nisan atau seumur hidup. Nah, ini kan sebuah investasi pendidikan yang menurut saya ini tidak hanya sekedar seperti kita beli mobil atau beli motor yang besok akan nilainya turun, usang, bahkan hilang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menginvestasikan tenaga, waktu, biaya untuk pendidikan, ini akan bisa melekat di dalam diri kita bahkan sampai akhir hayat. Nah, ini yang perlu juga dipahami, perlu juga dimaknai oleh adik-adik di SMA, SMK, karena jangan pernah capek atau jangan pernah berhenti untuk belajar, khususnya di pendidikan formal, karena ini tidak akan hilang begitu saja, akan membawa manfaat bagi adik-adik semua. Nah, ini dari Pak Fendi. Saya kemarin juga undang Pak Denny, alumni ya, yang sekarang baru fresh graduate. Kalau Pak Fendi ini alumni yang sudah sukses kan gitu, sudah melintang begitu lama di dunia industri. Kalau sekarang ini yang fresh graduate, ada Mas Ferry sama Mas Rahman, ini kayaknya dalam satu frame ini. Mungkin bisa dibantu Mas Ferry, Mas Rahman untuk open camp, untuk say hello buat adik-adik SMA, SMK, calon mahasiswa STT Warga barangkali. Ya, silakan Mas Ferry dan Mas Rahman untuk bisa sharing testimoni begitu ya Pak Denny. Iya, silakan. Oke, jadinya berdua ini ya. Iya, satu frame katanya. Oke, siap. Kerja di tempat yang sama gitu. Iya, ini kayaknya emang Mas Rahman sama Mas Ferry ini butuh temen, karena dua-duanya masih single ini, Pak Kaleb gitu ya. Iya, jadi ini sebagai informasi juga ini, Mas Rahman itu kemarin juga bimbingannya Pak Kaleb juga, kayaknya kemarin ya. Mas Ferry nanti bisa cerita-cerita. Oh, yang uji ya, berarti sama kayak saya kemarin ya. Oke, baik, Mas Ferry, Mas Rahman silakan bisa kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi SMA dan SMK. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahman Jatmiko dan teman saya Ferry Setiawan. Saya alumni dari STT Warga Surakarta tahun 2021 dan saya merupakan fresh graduate.
Pengalaman saya sebelum masuk kuliah, saya pernah bekerja di perusahaan otomotif spare part. Dan saya terus melanjutkan kuliah di STT Warga Surakarta, mengambil jurusan teknik mesin, dan untuk konsentrasinya saya produksi. Dan saat ini setelah lulus saya bekerja di PLTU Jawa 4 dan nama mengenalkan diri. Ya, terima kasih. Mas Fieri, mana suaranya Mas Fieri? Nama saya Fieri Kristiawan. Saya dulu dari SMA, kemudian langsung masuk di STT Warga Surakarta. Ambil teknik mesin, konsentrasinya alat berat. Setelah lulus, saya sama kayak si Pak Rahman, langsung masuk di PLTU Jawa 4 di Bumi Jepara Service. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Denny. Jadi mereka berdua ini kemarin ketika lulus memang kampus bekerja sama dengan bagian rekrutmen dari perusahaan tersebut, kemudian melakukan seleksi, dan beliau berdua ini terpilih menjadi karyawan di PLTU. Saya lupa itu kemarin apa namanya, Mas? Bumi Jepara Service, ya, Bumi Jepara Service. Ya. Saking banyaknya perusahaan yang kita ajak kerjasama untuk rekrutmen, Pak, ya. Kalau beliau berdua kemarin di Bumi Jepara Service. Iya, Pak Den. Oke, ini Mas Rahman ini termasuk mahasiswa yang polos seperti itu. Ini teman-teman semuanya gitu ya. Tapi alhamdulillah nih Mas Heri dan Mas Rahman kayaknya lulusnya cepat semua ya Mas ya ini ya. Kayaknya kemarin ujian paling cepat juga sepertinya gitu ya. Nah, kalau misalnya boleh cerita nih Mas Rahman, Mas Heri, kemarin kira-kira ketika kuliah di sini gitu ya, susah nggak sih? Kalau menurut saya ya tidak lah. Ada ya, susah mudahnya Pak. Itu ya. Oke, susah ya wajar nggak? Susahnya wajar gitu ya Mas Rahman dan Mas Heri gitu. Karena memang kalau misalnya kita mau berusaha mencapai impian kita itu kan nggak asik kalau misalnya nggak ada tantangan gitu kan. Ya. Buktinya ketika kita walaupun mungkin tadi ya ada susahnya, ada ada mudahnya begitu. Tetapi alhamdulillah ini Mas Heri sama Mas Rahman akhirnya juga bisa lulus juga gitu ya. Oke, ini fresh graduate dan kemarin langsung dapat pekerjaan juga ya di PLTU Jawa 4 ya, di Jepara ya Mas ya sekarang ya. Oke. Oke, Pak Kaleb ada tambahan Pak Kaleb? Ya, thank you Mas Fieri dan Mas Rahman sudah berkenan gabung. Ya Pak Denny, sebenarnya kemarin kita juga mencoba untuk mengundang alumni-alumni kita yang sudah bekerja di Pama Persada Nusantara, di Kalimantan Prima Persada, di Sabta Indra Sejati, kemudian di PPA ya. Jadi nama-nama perusahaan-perusahaan pertambangan yang memang sudah sangat besar gitu namanya, dan sudah memiliki banyak karyawan dan sudah kerjasama dengan STT Warga Surakarta. Cuma banyak dari alumni kita yang saat ini sedang onsite, Pak. Jadi mungkin sinyal masih kurang mendukung dan sebagainya, dan memang pada saat ini mereka sedang pada posisi bekerja, jadi sehingga tidak bisa bergabung. Ya, lain waktu kita akan agendakan lagi untuk kita bisa sapa alumni itu bersama bidang kemahasiswaan nanti, Pak. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan diskusinya. Mungkin agak beberapa menit ke depan gitu ya, teman-teman semuanya mengenai. Sekarang kita akan lebih mengenal, berusaha untuk mengenal STT Warga Surakarta gitu ya. Kalau tadi mungkin pas teman-teman semuanya join di awal sudah ditampilkan beberapa video yang bisa dilihat mengenai profil dari STT Warga Surakarta. Nah, sekarang kita akan mendengarkan secara langsung begitu ya dari seorang dosen di sini juga. Beliau juga
Wakil Ketua juga ya. Kembali ke Pak Kaleb lagi ini Pak. Bisa kenalan sedikit mengenai STT Warga Surakarta dan kenapa sih harus memilih STT Warga Surakarta? Begitu Pak. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Denny. Jadi STT Warga Surakarta ini dulu dikenal sebagai ATW ya, atau Akademi Teknik Warga, kemudian Akademi Teknik Mesin, Akademi Teknik Warga, kemudian Akademi Teknologi Warga, dan kemudian menjadi STT Warga. Menyelenggarakan program studi teknik mesin dan teknik elektronika, di mana STT Warga Surakarta ini atau ATW dulunya atau ATN dan sebagainya ini berdiri itu sejak 1974 sehingga menjadi pionir kampus teknologi di Solo. Jadi kalau kampus-kampus yang ada di Solo ini tidak ada separuhnya Pak berdirinya untuk yang bidang teknologi dibanding dengan STT Warga. Ini sudah malang melintang dari zaman saya belum lahir gitu kan sampai sekarang. Jadi dampaknya apa? Dampaknya adalah lulusan dari STT Warga Surakarta itu sudah banyak yang menduduki posisi-posisi top manager di berbagai perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, ini sangat penting bagi lulusan STT Warga ke depannya. Karena apa? Brand atau mungkin alma mater STT Warga ini akan menjadi satu nilai lebih atau nilai tambah ketika lulusan ini akan berkarir di dunia kerja. Karena apa? Perusahaan-perusahaan kenamaan di Indonesia, bahkan di luar negeri itu juga sudah banyak yang posisi-posisi top manajernya itu diduduki oleh alumni-alumni STT Warga Surakarta. Nah, ini sangat luar biasa untuk bisa menjadi nilai tambah atau nilai lebih bagi alumni-alumni kita ke depannya. Jadi ada program studi teknik mesin, program studi, jurusan ya Pak ya, jurusan teknik mesin, ada program studinya, ada sarjana teknik mesin atau S1 teknik mesin, dan D3 atau diploma teknik mesin. Nah, untuk elektro kita ada program studi diploma 3 teknik elektronika. Nah, kenapa kok hanya 3 program studi yang kita tawarkan? Karena kita tidak mencoba untuk membuka sekian banyak program studi, karena apa? Kita memang punya identitas kampus teknologi, Pak. Kita menjaga identitas STT Warga Surakarta ini sebagai kampus teknologi, pusatnya kampus teknologi atau pusatnya pendidikan teknologi di wilayah Solo Raya. Jadi ini yang menjadi nilai lebih. Jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau menggunakan lulusan-lulusan di bidang teknologi, itu carinya di mana? Ya carinya di STT Warga. Karena elektronikanya STT Warga juga termasuk yang pertama di area Solo Raya. Kampus-kampus lain belum membuka program studi atau bahkan kampusnya belum dibangun, kampus-kampus lain. STT Warga ini sudah meluluskan lulusan program studi elektronika maupun teknik mesin. Nah, ini menjadi satu daya tarik tersendiri oleh perusahaan-perusahaan, oleh dunia kerja untuk merekrut lulusan dari STT Warga Surakarta. Oke, terima kasih Pak Kaleb. Nih, nanti teman-teman kalau misalnya pengen lebih jauh kenalan sama STT Warga Surakarta, bisa mampir ya ke STT Warga Surakarta nih. Letaknya di mana nanti mungkin akan disampaikan juga gitu ya. Yang jelas ini gampang ditemukan gitu ya. Kalau di beberapa tempat ada yang namanya Green Campus gitu, kalau di sini mungkin Blue Campus gitu karena bangunannya berwarna biru kalau nanti teman-teman pada lewat di depan kampus gitu ya. Oke, tadi sudah kenalan, kita mungkin tadi sudah disampaikan beberapa lulusan secara langsung gitu, tetapi secara dari STT Warga sendiri gitu kan sudah juga merumuskan profil lulusan begitu ya Pak Kaleb ya, yang memang ingin dicapai ketika ada mahasiswa yang berkuliah di sini begitu Pak Kaleb. Kalau masing-masing profil lulusan tadi ada beberapa prodi, itu seperti apa sih Pak Kaleb?
Ya, Pak Denny, terima kasih. Jadi untuk profil lulusan Diploma 3 di STT Warga Surakarta, baik teknik mesin maupun teknik elektronika, mereka akan dipersiapkan atau lulusan kita akan dipersiapkan menjadi seorang supervisor, ya, seorang tadi disampaikan Pak Fendi, group leader setidaknya atau foreman. Nah, ini yang memahami lapangan, tapi juga memiliki kemampuan manajerial. Nah, itu yang ketiga. Kalau yang S1, teknik mesin, nanti akan menjadi manajer, konsultan, yang mungkin lulusannya ini lebih ke bidang riset gitu ya. Jadi kalaupun di industri, di perusahaan, ini akan lebih cenderung ada di office, gitu, ada di office, sehingga memberikan satu analisa-analisa kinerja dan sebagainya, kemudian proses kerja dan sebagainya. Nah, ini lulusan-lulusan S1 lebih mungkin menjadi manajer di atasnya dari lulusan D3 ataupun juga bahkan lulusan SMK. Kalau lulusan SMK tadi disinggung oleh Pak Fendi, lulusan SMK ya lulus jadi operator gitu. Kecuali kalau bapaknya punya perusahaan, Pak Denny. Lulusan SMK bapaknya punya perusahaan, ya udah langsung jadi bos kan gitu. Tapi kalau lulusan SMK, lulusan SMA baru lulus secara alaminya ya ketika terjun ke dunia kerja langsung jadi operator atau di level paling bawah gitu. Tapi kalau misalnya lulusan pendidikan tinggi, Diploma 3, sebagai supervisor, sebagai group leader, sebagai foreman, kemudian lulusan S1 menjadi manajer, bekerjanya di office, dan melakukan analisa-analisa terkait dengan proses dan kinerja dari perusahaan. Nah, ini yang menjadi satu gambaran bagaimana profil lulusan dari STT Warga Surakarta. Tapi di samping itu banyak juga lulusan STT Warga ini bahkan yang cum laude, Pak, itu memilih jadi wirausaha, gitu. Karena memang merasa sudah dibekali dengan kemampuan manajerial tadi, daripada mereka bekerja untuk orang lain, gitu. Mereka mencoba untuk membuka usaha sendiri dan banyak yang sudah berhasil. Alumni-alumni kita yang membuka usaha sendiri itu melangkah untuk membuka usaha sendiri ini sudah punya banyak karyawan sekarang. Kemarin juga sempat mampir di STT Warga, banyak dari alumni-alumni kita itu membuka usaha sendiri dan memiliki banyak karyawan. Khususnya juga usaha-usaha di bidang teknologi, Pak. Ya, benar sekali. Oke, bahkan ada teman-teman kita, mahasiswa yang ada di STT Warga Surakarta itu juga ada yang bekerja ternyata ya Pak Kaleb ya. Entah itu part-time atau juga ada yang full-time juga ternyata. Dan ternyata bisa gitu, walaupun sambil bekerja juga bisa sambil berkuliah juga tentunya. Kalau saya dulu kebetulan. Iya. Apalagi besok dibuka untuk khusus mulai tahun ajaran besok itu dibuka kelas malam, Mbak Denny. Jadi yang sudah punya keahlian dan bekerja pun itu masih bisa kuliah di malam harinya. Dan kuliahnya nggak berat kok. Nanti ketika memang kuliah-kuliah yang memang tidak membutuhkan tatap muka itu bisa dilaksanakan secara daring. Apalagi kondisi pandemi seperti ini kan kita sudah biasa untuk melakukan perkuliahan secara daring seperti itu, Pak Denny. Oke, jadi semakin banyak pilihannya ya teman-teman semuanya ya. Buat teman-teman, kalau misalnya dulu saya alasannya ya seperti kayak Pak Fendi tadi ya, ketika dari SMK memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu karena memang selain tidak ada wawasan untuk bisa melanjutkan sarjana begitu ya. Selain itu juga karena dipengaruhi oleh ekonomi juga gitu, kondisi ekonomi tidak memungkinkan, makanya dulu sempat kerja setahun kemudian baru bisa kuliah gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin juga selama kerja setahun itu bisa dipakai kuliah selama S1 gitu ya. Nah, oke, itu mungkin juga jadi beberapa alasan dari teman-teman yang ada di meeting pada pagi hari ini gitu, ketika pengen nih kuliah, tetapi ternyata kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan. Nah, nanti
tips dan triknya itu adalah seperti itu. Bisa jadi ketika kita nanti lulus itu bisa langsung kuliah bagi yang memang sudah ada support dari orang tua untuk bisa melanjutkan kuliah, tetapi barangkali ada teman-teman yang belum bisa langsung melanjutkan kuliah, bisa bekerja dulu atau bisa kuliah sambil bekerja. Itu banyak sekali pilihannya gitu ya. Oke, ada yang request minta di apa namanya? Oke, Pak Kaleb ada tambahan lagi Pak Kaleb sebelum dilanjutkan lagi? Ya, untuk informasi lebih lanjut bisa datang di STT Warga Surakarta. Kita akan sambut dengan tour ya. Nanti akan kita bawa untuk kita kita antarkan ke laboratorium kita, karena kita punya cukup banyak laboratorium di STT Warga Surakarta, karena untuk membekali mahasiswa kita dengan keahlian-keahlian yang lengkap gitu, sehingga membekali alumni kita siap bekerja ketika nanti lulus seperti itu. Oke, baik. Sebelum lanjut nih, kalau misalnya nanti teman-teman ada yang pengen tahu bagaimana sih caranya untuk bisa bergabung menjadi mahasiswa di STT Warga Surakarta, kita akan sapa dulu saja sebagai penguatan ya. Kenapa sih harus berkuliah gitu ya? Ada Bu Iren dari SMA Negeri 1 Sragen. Beliau adalah koordinator BK ya di SMA 1 Sragen. Selamat pagi Bu Iren. Adakah Bu Iren? Oke. Sepertinya ini ya, sedang offline ya. Oke, baik. Nanti akan kita minta penguatan ya. Kalau misalnya guru BK itu kan biasanya dari tempat curhatnya teman-teman SMA SMK begitu ya. Kira-kira sejauh ini itu seperti apa sih kondisi teman-teman SMA dan SMK kalau misalnya mereka ingin melanjutkan perkuliahan itu, dan apakah memang ada pengarahan khusus bagi teman-teman SMA, SMK kelas 12 untuk bisa melanjutkan perkuliahan? Oh ya, selamat pagi Bu Iren. Selamat pagi Pak Denny. Oke, kabar baik Bu Iren deh. Saya tinggal sebentar. Ini sedang di kantor apa di rumah Ibu Iren? Saya di rumah. Oh saya ya, di rumah baik. hari Sabtu. Kalau Sabtu memang libur ya. Oke, Bu, mungkin bisa memberikan penguatan mengenai kenapa sih harus lanjut ke kuliah begitu, Bu. Walaupun mungkin juga beberapa kalau misalnya melihat kondisi itu ada yang memang mengharuskan untuk bisa bekerja dulu begitu ya barangkali. Tapi kalau misalnya dari teman-teman SMA memang default-nya itu kan berkuliah gitu. Apakah sejauh ini ada beberapa kasus yang menarik begitu Ibu dari teman-teman yang curhat mungkin ya selaku guru BK gitu atau guru BP? Silakan Ibu. Terima kasih waktunya. Ini saya hanya sedikit menceritakan saja ini Kak Denny. Kalau kondisi anak-anak di SMA, kalau anak di SMA itu memang mereka dipersiapkan untuk lanjut kuliah. Mereka dipersiapkan untuk lanjut kuliah dan memang sepertinya belum siap untuk langsung kerja. Jadi kami dari BK mengarahkannya juga seperti itu. Kalian lulus SMA harus cari tempat untuk kuliah. Entah itu nanti di perguruan tinggi, di universitas, ataupun di sekolah tinggi, atau di akademi. Dan kami juga memberikan wawasan kalau anak-anak itu mengambilnya itu program sarjana, berarti mereka nanti dipersiapkan untuk menjadi kalau ingin mengambil yang program diploma atau yang vokasi begitu, mereka akan dipersiapkan untuk menjadi istilahnya yang pelaksana di lapangan seperti itu. Nah, mungkin kalau pengetahuan guru Halo Bu Iren.
Agak putus-putus di tempat saya nih. Oke. Apakah terputus suaranya, Pak Fendi? Betul, Pak, suaranya. Oke, ya mungkin karena jaringannya sedang kurang bagus gitu ya. Oke, sepertinya ini ya, terputus ya dengan Bu Iren ya. Iya, oke, sambil menunggu ya. Iya, yang jelas memang tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu kita di pagi hari ini di acara sosialisasi ini, bahwa sebisa mungkin kita memang disarankan untuk melanjutkan perkuliahan gitu ya, teman-teman semuanya. Walaupun mungkin ada yang apa namanya ketika lulus itu bisa langsung kuliah, ada yang mungkin harus bekerja dulu baru bisa berkuliah gitu ya, atau ada juga yang mungkin ketika lulus bisa langsung kuliah tetapi harus sambil bekerja dan lain sebagainya. Apapun yang jadi pilihan kita, yang jelas sangat ditekankan bagi teman-teman semuanya untuk bisa melanjutkan perkuliahan. Karena tadi selain benefit di bidang apa namanya gaji ya, kalau misalnya kita kerja itu kan yang dicari kan yang pertama gaji, kemudian yang kedua posisi gitu ya. Yang ketiga mungkin istri nanti ya, Mas Heri dan Mas Rahman gitu ya. Nanti jangan lupa gitu ya pokoknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengejar beberapa hal itu, apalagi gaji dan posisi, akan sangat disarankan kita bisa melanjutkan perkuliahan terlebih dahulu gitu supaya nanti gajinya juga besar ketika di industri, kemudian jenjang karir yang akan kita dapatkan ketika bekerja di industri itu juga perkembangannya itu cukup cepat gitu ya, dari mungkin ketika kita masuk sebagai lulusan SMK dan lulusan D3 atau S1 pasti ketika masuk itu posisinya berbeda gitu ya. Jadi ketika jenjang karir itu ada tadi disampaikan Pak Fendi, ada operator, kemudian ada group leader, kemudian ada supervisor, ada manager, ada bosnya mungkin ya. Kalau misalnya bapaknya jadi yang punya perusahaan bisa langsung jadi bos gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak ya kita harus melalui step-step itu tadi teman-teman semuanya gitu. Jadi pastikan apa namanya apa yang menjadi impian kalian itu bisa kalian mulai dengan satu langkah pertama ini ya ketika lulus dari SMA dan SMK. Oke, Pak Kaleb, apakah masih di Zoom? Masih, Pak. Oke, baik. Nggak kelihatan tadi, Pak Kaleb. Oke, karena tadi terputus dengan Bu Iren, gitu ya, mungkin bisa kita lanjutkan lagi ke materi. Mungkin terakhir ya, Pak Kaleb, ya, ini ya materinya ya. Mengenai gimana nih, teman-teman, kalau misalnya pengen gabung ke STT Warga Surakarta itu, apakah mereka harus tes? Apakah bagaimana? Mereka harus melalui apa ini? Silahkan, Pak Kaleb. Ya, sebenarnya mudah sekali untuk bisa gabung di STT Warga Surakarta. Di kolom chat juga sudah disebutkan, di sana ada Pak Isa dan beliau sebagai ketua UPT PMB, dan nanti bisa calling juga ke call center PMB. Call center PMB kami mungkin bisa dicatat di 081-883-0700. Nah, ini ketika Anda, adik-adik, siswa-siswi SMA, SMK, pengen gabung di STT Warga, bisa langsung hubungi call center tersebut, 081-883-0700, dan akan mendapat penjelasan secara komplit di sana. Atau mungkin juga bisa kunjungi di pmb.sctw.ac.id. Nah, di sana ada menu pendaftaran, adik-adik bisa registrasi untuk membuat akun, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran. Nanti akan ada step-stepnya, kalau misalnya ada kesulitan, tinggal calling saja di call center. Atau mungkin kalau misalnya berkenan, Pak Ishak sebagai Ketua UPT PMB mungkin bisa memberikan tambahan, atau mungkin bagian yang lain barangkali di teman-teman tim PMB.
Silakan Pak Ishak. Tunjukkan suaramu Pak Ishak. Oke. Nanti mungkin bisa kita bantu nanti melalui call center terlebih dahulu. Secara teknis akan kita pandu melalui call center di 081-8830-700 Pak Denny. Oke, baik. Kalau misalnya kita jelaskan, mungkin nanti kita akan bikin sesi penjelasan secara teknis ya Pak ya, karena cukup banyak tim pendaftaran juga perlu mempersiapkan contoh formulir yang harus diisi. Mungkin untuk saat ini, sesi pertama ini kita kenalan dulu dengan STT Warga Surakarta seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi-sesi selanjutnya dengan topik-topik yang lain, Pak Denny. Oke, ya. Oke, banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya, teman-teman semuanya. Ya harapannya adalah informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Kaleb, oleh Bu Iren, oleh Pak Fendi, ada Mas Rahman dan Mas Heri tadi, itu bisa menjadi sebuah wawasan yang baru nih buat kita. Gitu. Kalau kemarin mungkin sudah kelas 12 di SMA dan SMK, tetapi masih bingung, ini habis ini ngapain gitu ya. Nah sekarang sudah dapat wawasan. Pastikan kalau misalnya sudah sudah dapat wawasan seperti ini, sudah bisa menentukan impian kita ya, nanti mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan kita itu ada di mana, itu dipengaruhi oleh keputusan kita saat ini tentunya gitu ya. Nah sebelum mungkin kita akhiri, Pak Kaleb bisa closing statement terlebih dahulu. Pak Kaleb, silahkan Pak Kaleb. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan, untuk Ibu Iren, Pak Denny juga, Pak Fendi, dan rekan-rekan alumni, Mas Ferry, Mas Rahman, terima kasih sudah bergabung. Adik-adik kami di SMA maupun SMK yang saat ini juga masih bergabung, kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti sosialisasi penerimaan mahasiswa baru STT Warga Surakarta. Acara ini akan berlanjut ke depannya dan kita akan sajikan berbagai informasi berkaitan dengan STT Warga Surakarta dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, teknis pendaftaran dan sebagainya, bagaimana bisa join, dan kemudian kita juga akan sajikan testimoni-testimoni alumni di kesempatan berikutnya. Dan kami berharap rekan-rekan semua, juga tamu-tamu undangan, kami akan kembali untuk mengundang di kesempatan berikutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Dan akhir kata, sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu. Semoga kita diberi segala kelancaran dalam segala aktivitas kita. Begitu Pak Denny, matur nuwun. Oke, baik, terima kasih Pak Kaleb atas sharingnya di pagi hari ini. Terima kasih Pak Fendi, Mas Heri, dan Mas Rahman ya. Sukses semuanya ya yang sudah bekerja ya. Teman-teman dari SMA, SMK, dan Ibu Guru Pembimbing ya. Terima kasih atas atensinya di pagi hari ini. Banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan gitu ya, terutama wawasan-wawasan yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pijakan langkah kita ke depan gitu ya. Saya Denny sebagai pembawa acara di pagi hari ini mengaturkan terima kasih banyak sekali lagi, dan mohon maaf kalau misalnya selama keperjalanan acara terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam gitu ya. Oke. Hari ini daftar, hari ini diterima. Kok bisa? Membawa syarat pendaftaran seperti KTP, surat keterangan sehat dari dokter, klinik ataupun rumah sakit, uang pendaftaran sebesar Rp200.000, uang registrasi ulang sesuai dengan jurusan yang diambil. Pastikan Anda datang dalam kondisi sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Cuci tangan Anda dan dengan menggunakan sabun, lalu mengambil nomor antrian. Masuk menuju meja pendaftaran. Setelah menyerahkan syarat pendaftaran, Anda akan diarahkan untuk mengisi biodata diri. Untuk pendaftaran secara offline, bebas dari tes potensi akademik. Selamat bergabung di STT Warga Surakarta.